Wajah pria itu tertutup pasir, tapi ia tidak berani bergerak karena di belakangnya terdapat tebing setinggi 100 meter. Ia mengerahkan segenap tangannya untuk menjaga tangannya tetap kokoh di atas pasir halus itu. Akan tetapi pasir tidak memberikan dukungan yang cukup dan pria itu terus meluncur turun tanpa henti dan cepat. Pada saat kritis ini, ia cepat-cepat merentangkan kakinya dan berbaring di lereng dengan tangan dan kaki terbuka lebar. Namun hal itu juga membuat pria itu ketakutan setengah mati. Dengan kedua lengannya yang gemetar, ia menggunakan sisa tenaganya untuk menopang tubuhnya. Pada saat ini, ponsel di ransel pria itu tiba-tiba berdering. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencoba mencari resleting dengan tangannya, lalu dengan hati-hati membuka ransel itu. Setiap gerakan penuh dengan kesulitan, dia berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan tangannya ke dalam ransel, tapi telepon genggam itu berada di pojok kanan bawah ransel, jadi ia harus menahan lengannya yang terpelintir. Tepat ketika ia akhirnya menyentuh teleponnya, tubuhnya tiba-tiba kehilangan dukungan dan meluncur turun dengan cepat. Di saat-saat terakhir hidup dan matinya, ketika pria itu hendak terjatuh, tangannya tanpa sadar mencengkram tepi tebing dan kakinya berjuang untuk menopang dirinya sendiri di tebing. Tepat saat ia putus asa, suara debur ombak yang menghantam tebing terdengar telinganya dan ia merasa seperti telah meraih penyelamat. Ia segera mulai menghitung dan setelah beberapa perhitungan ia menentukan bahwa gelombang akan menghantam setiap 8 detik. Akhirnya ketika detik ke-8 tiba, pria itu tiba-tiba melepaskan tangannya dan melompat ke laut. Namun karena pantainya terlalu dangkal, paha pria itu membentur karang dengan keras dan ia pun langsung pingsan karena rasa sakit yang tajam. Setelah ia perlahan-lahan sadar kembali, nalurinya untuk bertahan hidup membuatnya berenang ke atas dengan putus asa. Akhirnya ia segera muncul ke permukaan laut. Pada saat itu kegembiraan karena selamat dari bencana melonjak dalam hatinya. Tapi ia tak tahu bahwa bencana yang sebenarnya baru saja dimulai. Setelah beristirahat sejenak, ia berdiri terhuyung-huyung dan bersiap meninggalkan tempat berbahaya ini. Namun pada saat itu tiba-tiba terdengar suara retakan dari pahanya. Pandangan pria itu menjadi gelap dan ia jatuh ke tanah kehilangan kesadaran. Ia kehilangan rasa sakit pada kakinya, tapi ia tahu ia harus mendapatkan perawatan medis sesegera mungkin atau ia akan mati. Pria itu bergegas mengeluarkan tasnya dan mengambil telepon genggam, tapi ia putus asa karena telepon genggam itu telah rusak oleh air laut. Ia mencoba berteriak minta tolong, namun tak ada satupun orang yang terlihat di tempat terkutuk ini. Semuanya sia-sia. Pria itu segera melepas bajunya dan membalut luka di tangannya. Tepat saat ia dipenuhi keputusasaan, ia tiba-tiba menemukan sebuah pulau kecil di belakangnya yang mungkin menjadi harapan terakhirnya untuk diselamatkan. Ia tetap mengeraskan hatinya dan menggulingkan tubuhnya ke dalam laut. Ia berusaha mati-matian untuk melepaskan air dengan tangan kirinya sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Tak lama kemudian ia kehabisan tenaga dan tubuhnya mulai perlahan tenggelam. Tepat saat ia hendak tenggelam ke dasar laut, ia teringat pada perjanjian yang telah dibuatnya dengan istrinya. Pria itu berenang melawan arus dengan sekuat tenaga mengendalikan sisa kekuatannya. Akhirnya sebuah perahu nelayan yang lewat kebetulan melihatnya.